Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widiawati, NIM 26021100025 dari kelas Biologi B, Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang akan menerangkan materi tentang zuhud dan gaya hidup minimalis. Zuhud. Secara etimologis, zuhud berarti rohoban, ansya'in, fatarokahu, artinya tidak tertarik terhadap sesuatu dan meninggalkannya. Sahada fi al dunya berarti mengosongkan diri dari kesenangan dunia untuk ibadah. Secara terminologis, maka tidak bisa dilepaskan dari dua hal. Yang pertama, zuhud sebagai bagian yang tidak terlepaskan dari tasawuf, dan yang kedua, zuhud sebagai moral atau akhlak Islam dan gerakan protes. Apabila tasawuf diartikan sebagai adanya komunikasi langsung antara manusia dengan Tuhan sebagai perwujudan ihsan, maka zuhud merupakan suatu stasiun atau makom menuju tercapainya atau perjumpaan atau makrifat kepadanya. Klasifikasi arti zuhud ke dalam dua pengertian tersebut sejalan dengan makna ihsan. Yang pertama berarti ibadah kepada Allah seakan-akan melihatnya, dan zuhud sebagai salah satu makom menuju ke sana. Dan yang kedua arti dasar ihsan adalah berbuat baik. Menurut Al-Palibani, hakikat zuhud itu meninggalkan sesuatu yang dikasihi dan berpaling daripadanya kepada sesuatu yang lain, yang lebih baik daripadanya. Karena itu, sikap seseorang yang meninggalkan kasih akan dunia karena menginginkan sesuatu di dalam akhirat, itulah yang dikatakan zuhud. Pengertian zuhud ini ada 3 macam. Yang pertama, meninggalkan sesuatu karena menginginkan sesuatu yang lebih baik daripadanya. Yang kedua, meninggalkan keduniaan karena mengharapkan sesuatu yang bersifat keakhiratan. Dan yang ketiga, meninggalkan segala sesuatu selain Allah karena mencintainya. Sudah banyak orang yang membahas masalah zuhud, dan masing-masing mengungkap menurut perasaannya, berbicara menurut keadaannya, padahal pembicaraan menurut bahasa ilmu jauh lebih luas daripada berbicara berdasarkan bahasa perasaan, yang sekaligus lebih dekat kepada hujah dan bukti keterangan. Ada beberapa pendapat dari para ulama, yaitu dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, zuhud artinya meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat untuk kepentingan akhirat. Sedangkan menurut Sufyan ats-Tsauri, zuhud di dunia artinya tidak mengumbar harapan, bukannya makan sesuatu yang sering dan mengenakan pakaian yang tidak bagus. Al-Junaid berkata, aku pernah mendengar Sari mengatakan bahwa Allah merampas keduniaan dari para walinya, menjaga agar tidak melalaikan hamba-hambanya yang suci dan mengeluarkan dari hati orang-orang yang layak bersanding dengannya, sebab Allah tidak meridhoinya bagi mereka. Dia juga berkata, orang yang zuhud tidak gembira karena mendapatkan dunia dan tidak sedih karena kehilangan dunia. Menurut Yahya bin Mu'ad, zuhud itu menimbulkan kedermawanan dalam masalah hak milik, sedangkan cinta menimbulkan kedermawanan dalam masalah ruh. Menurut Ibnu Jallah, zuhud itu memandang dunia dengan pandangan yang meremehkan, sehingga mudah bagimu untuk berpaling darinya. Menurut Ibnu Kafir, zuhud artinya merasa senang jika dapat keluar dari kepemilikan dunia. Menurut Al-Imam Ahmad, zuhud di dunia artinya tidak mengumbar harapan di dunia. Ada pula salah satu riwayat darinya bahwa zuhud itu tidak gembira mendapatkan keduniaan dan tidak sedih kehilangan keduniaannya. Menurut Abdullah bin Al-Mubarak, zuhud artinya percaya kepada Allah dan disertai kecintaan kepada kemiskinan. Pendapatnya sama juga dinyatakan oleh Syahih dan Yusuf bin Asbad. Menurut Al-Imam Ahmad, zuhud didasarkan kepada 3 perkara. Meninggalkan yang haram, ini merupakan zuhudnya orang-orang yang awam. Meninggalkan yang berlebih-lebihan dalam hal yang halal. Ini merupakan zuhudnya orang-orang yang khusus dan meninggalkan kesibukan selain dari Allah. Dan ini zuhudnya orang-orang yang makrifat. Yang pasti, para ulama sudah bersepakat bahwa zuhud itu merupakan perjalanan hati dari kampung dunia dan menempatkannya
di akhirat. Zuhud ini ada 6 macam, yaitu 1 harta, 2 rupa, 3 kekuasaan, 4 manusia, 5 nafsu, dan 6 dan hal-hal selain Allah. Dan seseorang itu tidak layak mendapat sebuah zuhud kecuali menghindari 6 macam tersebut. Yang paling baik dari pengertian zuhud dan yang paling menyeluruh adalah seperti yang dikatakan Al-Hasan. Zuhud di dunia bukan berarti mengharamkan yang halal dan menyia-nyiakan harta. Tapi jika engkau lebih meyakini apa yang ada di tangan Allah daripada apa yang ada di tanganmu, dan jika ada musibah yang menimpamu, maka pahala atas musibah itu lebih engkau sukai daripada tidak ditimpa musibah sama sekali. Orang-orang saling berbeda pendapat apakah zuhud ini masih memungkinkan pada zaman sekarang ataukah tidak. Dan menurut Abu Hafs, zuhud tidak berlaku kecuali dalam hal-hal yang halal. Sementara di dunia saat ini sudah tidak ada yang halal, yang berarti sudah tidak ada lagi zuhud. Macam-macam zuhud dan tingkatannya. Menurut Ibnu Hayyim rahimahullah berkata, zuhud ada beberapa macam. Zuhud terhadap perkara yang haram, maka ini adalah kewajiban atas setiap individu. Zuhud terhadap berbagai syubhat, maka ini sesuai dengan tingkatan syubhat itu. Jika syubhat itu semakin kuat, maka zuhud terhadapnya tergolong perkara yang wajib. Namun jika lemah, maka zuhud terhadapnya tergolong mustahab atau sunnah. Zuhud terhadap perkara mudah yang berlebihan. Zuhud terhadap perkara mubah yang berlebihan itu zuhud, dan zuhud terhadap perkara yang tidak bermanfaat dari perkataan, penglihatan, pertanyaan, pertemuan, dan yang lainnya. Zuhud terhadap manusia, zuhud terhadap diri sendiri, di mana dia merasakan jiwanya menjadi remeh karena Allah, dan zuhud yang mencakup semua itu adalah zuhud terhadap segala sesuatu selain Allah, dan zuhud terhadap segala sesuatu yang menyibukkanmu darinya. Menurut Ahmad Ibnu Hudamah al-Mahdisi rahimahullah berkata, zuhud itu ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama, di antara manusia ada yang zuhud terhadap dunia, sedangkan dia menyenangi dan menginginkan dunia itu. Hanya saja dia berusaha melawan jiwanya, maka orang yang semacam ini disebut mustahid atau orang yang berusaha zuhud. Tingkatan kedua, itu orang yang zuhud terhadap dunia secara sukarela. Jiwanya tidak merasa berat untuk zuhud, akan tetapi dia masih memandang dan melirik kepada sikap zuhudnya. Hampir-hampir dia merasa takjub terhadap dirinya. Dia memandang dirinya telah meninggalkan sesuatu yang bernilai, maksudnya adalah dunia, untuk mencari sesuatu yang lebih besar nilainya, yaitu akhirat. Seperti orang yang meninggalkan uang 1 dirham untuk mendapatkan 2 dirham. Maka zuhud semacam ini masih ada kekurangan. Tingkatan ketiga, yaitu tingkatan yang paling tinggi. Orang yang zuhud secara sukarela, dan lebih dari itu, dia juga zuhud terhadap sikap zuhudnya. Dia memandang dirinya telah meninggalkan sesuatu yang bernilai. Maksudnya, tidak memandang bahwa dirinya telah meninggalkan sesuatu, karena dia mengetahui bahwa dunia bukanlah sesuatu yang bernilai. Maka dia seperti orang yang meninggalkan selembar kain untuk mendapatkan permata. Dia tidak menganggapnya sebagai pertukaran karena dunia dibandingkan dengan kenikmatan akhirat lebih baik daripada secari kain dibandingkan dengan permata. Maka inilah kesempurnaan dalam zuhud. Adapun 3 tingkatan yang lain, yaitu orang yang merasa berat untuk bersikap zuhud terhadap dunia. Ini berjuang untuk meninggalkannya padahal ia sangat menginginkannya. Orang seperti ini disebut mutazahid atau orang yang masih belajar untuk berzuhud, dan ini adalah langkah awal untuk menuju zuhud. Semoga saja ia menjadi orang yang zuhud di kemudian hari. Yang kedua, orang yang meninggalkan dunia atau berzuhud dengan sukarela.
karena ia menganggapnya hina, namun ia masih punya hasrat terhadap dunia. Ia seperti orang yang meninggalkan 1 dirham demi mendapatkan 2 dirham. Hal seperti ini tidaklah berat baginya, namun ia tetap tidak terbebas dari sikap memperhatikan sesuatu yang ditinggalkannya dan masih memperhatikan kondisi dirinya. Sikap ini masuk kategori zuhud, namun masih belum sempurna. Dan yang ketiga, orang yang menganggap dunia tidak ada arti baginya. Ia menjadi seperti orang yang meninggalkan setumpuk kotoran untuk mengambil mutiara, namun tidak menganggap hal demikian sebagai bentuk ganti rugi. Ia berpandangan bahwa menjauhkan diri terhadap dunia yang dihubungkan dengan kenikmatan akhirat atau Allah adalah lebih hina daripada meninggalkan setumpuk kotoran yang dihubungkan dengan mutiara. Jadi di sini tidak ada hubungan antara satu sama lain yang didasarkan untuk memperoleh ganti rugi karena meninggalkan dunia. Ada juga mengenal orang zabid yang hidup zuhud. Al-Palimbani menerangkan pula 3 tingkatan yang mencerminkan proses kejiwaan seorang salik dalam menempuh kehidupan zuhud itu. Yang pertama, zuhud orang mubtadi atau pemulaan, yaitu orang yang bermulaan menjalani akan jalan yang menyampaikan kepada makrifah akan Allah itu, yaitu orang yang di dalam hatinya masih ada rasa kasih dan cenderung kepada keduniaan, tetapi ia bersungguh-sungguh melawan hawa nafsunya. Yang kedua, orang yang pertengahan jalan, itu yaitu orang yang telah mudah hatinya meninggalkan dunia, tiada lagi kasih akan dunia itu. Dan yang ketiga adalah orang yang muntabi, yakni orang-orang yang arif, yang bagi mereka dunia itu seperti tahi saja, tidak ada lagi nilainya lagi, sehingga segenap hati mereka sudah menghadap ke akhirat. Pada pendapat Al-Palimbani, zuhud mempunyai tingkatan yang tertinggi, yaitu bukan tidak memiliki sesuatu, tapi tidak menginginkan sesuatu selain Allah. Ciri-ciri orang zuhud menurut beliau ada 3 perkara. Yang pertama, ia tidak gembira dengan adanya sesuatu dan tidak sedih dengan hilangnya sesuatu. Yang kedua, orang yang memujinya dan orang yang menghinanya dianggap sama saja. Dan yang ketiga, ia merasa intim dengan Tuhan dan merasa lezat dalam mentaatinya. Semua ini mungkin bisa dipertahankan oleh seorang zahid yang di dalam hatinya tidak ada lagi sesuatu selain Allah, walaupun ia memiliki kekayaan dan kebesaran. Karena itu, maqam zuhud ini adalah pendahuluan dari maqam syukur yang mencerminkan kejiwaan seorang muslim yang selalu memandang Tuhan dalam semua nikmat yang dilimpahkan kepadanya. Tapi sebelum mencapai maqam tersebut, masih ada 1 maqam lagi yang harus dilewati, yaitu maqam sabar. Maka ketahuilah, tingkatan zuhud yang tertinggi adalah engkau meninggalkan segala sesuatu selain Allah karena mencari ridhonya. Semua dilakukan untuk mengetahui kelezatan dan luhurnya sifat zuhud. Selagi masih mampu mempertahankan diri dari semua itu, maka lakukanlah, dan itulah yang dinamakan zuhud yang sebenarnya. Perbedaan antara zuhud sebagai maqam dan zuhud sebagai moral atau akhlak. Yang pertama, melakukan zuhud dengan tujuan bertemu Allah SWT dan makrifah kepadanya. Dunia ini dipandang sebagai hijab antara dia dengan Tuhan. Sedangkan yang kedua hanya sebagai sikap mengambil jarak dengan dunia dalam rangka menghias diri dengan sifat-sifat terpuji. Karena disadari bahwa cinta dunia merupakan pangkal kejelekan. Dan perbedaan yang kedua, yang pertama bersifat individual, sedangkan yang kedua bersifat individual dan sosial, dan sering dipergunakan sebagai gerakan protes terhadap penyimpangan sosial. Yang pertama, formulasinya bersifat normatif, doktrinal, dan historis, sedangkan yang kedua formasinya bisa diberi makna kontekstual dan historis. Para sarjana baik dari kalangan orientalis maupun Islam sendiri saling berbeda pendapat tentang faktor yang mempengaruhi zuhud. Menurut Harun Nasution ada 5 pendapat. Pertama, dipengaruhi oleh cara hidup rohib-rohib Kristen. Yang kedua, dipengaruhi oleh Pythagoras yang mengharuskan meninggalkan kehidupan materi dalam rangka membersihkan roh. Ajaran meninggalkan dunia dan pergi berkompetisi inilah yang mempengaruhi timbulnya zuhud dan sufisme dalam Islam.
Yang ketiga, dipengaruhi oleh ajaran Politinus yang menyatakan bahwa dalam rangka penyucian roh yang telah kotor sehingga bisa menyatu dengan Tuhan harus meninggalkan dunia. Dan yang keempat, pengaruh Buddha dengan paham-paham nirwananya bahwa untuk mencapainya orang harus meninggalkan dunia dan memasuki hidup kontemplasi. Dan yang kelima, pengaruh ajaran Hindu yang juga mendorong manusia meninggalkan dunia dan mendekatkan diri kepada Tuhan untuk mencapai persatuan Atman dengan Brahman. Dan menurut Abu Ala Afifi, ada 4 pendapat para sarjana tentang faktor atau asal-usul zuhud. Yang pertama, berasal dari atau dipengaruhi oleh India dan Persia. Yang kedua, berasal dari atau dipengaruhi oleh asketisme atau Nasrani. Dan yang ketiga, berasal dari atau dipengaruhi oleh berbagai sumber yang berbeda-beda kemudian menjelma menjadi satu ajaran. Dan yang keempat, berasal dari ajaran Islam. Pola hidup minimalis. Pola hidup minimalis yang populer saat ini banyak kita ketahui berasal dari pemahaman Buddhisme Zen dengan filosofi less is more yang menentang adanya perilaku konsumtif namun di Islam sebagai agama yang kompatibel dengan perkembangan zaman telah lebih dahulu menerangkan dengan jelas terkait gaya-gaya hidup minimalis. Gaya hidup minimalis secara umum dapat dipahami sebagai upaya pemanfaatan sarana dan prasarana seefisien mungkin dengan mengurangi kuantitas materi maupun non-materi, namun tetap memperhatikan aspek kualitas. Gaya hidup minimalis juga menitik beratkan pemahaman seseorang untuk mengutamakan apa yang dibutuhkan, bukan apa yang diinginkan. Konsep hidup minimalis bila dia kaitkan dengan syariat Islam sangat erat hubungannya dengan rasa syukur yang direalisasikan melalui sikap qanaah dan zuhud. Qanaah dapat diartikan sebagai sikap merasa cukup dan senantiasa bersyukur atas pemberian Allah, sedangkan zuhud adalah upaya meninggalkan suatu perkara yang dunia yang tidak bermanfaat bagi kehidupan akhirat. Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa esensi dari konsep minimalis dalam Islam adalah mementingkan akhirat dan menyederhanakan kehidupan dunia. Banyak ayat Al-Quran dan hadis yang menjelaskan tentang konsep minimalis, diantaranya yaitu Allah berfirman, "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan." Al-A'raf ayat 13. Allah juga menjelaskan pada firman-Nya yaitu, dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, dan dalam pembelajaran itu di tengah-tengah antara yang demikian. Quran Surat Al-Furqan ayat 67. Gaya hidup minimalis juga dapat kita teladani pada jati diri Rasulullah SAW, di mana beliau memberi contoh kesederhanaan dalam realita kehidupan sehari-hari. Rasulullah berdoa, "Ya Allah, jadikanlah rezeki keluarga Muhammad berupa makanan yang secukupnya." Hadis riwayat Muslim. Kehidupan Rasulullah yang jauh dari kata mewah tidak lain karena beliau paham bahwa kehidupan dunia ini adalah persinggahan semata. Beliau sebagai suri tauladan mengajarkan pada umatnya untuk memprioritaskan tujuan akhir manusia, yaitu kehidupan akhirat. Rasulullah bersabda, "Apa urusanku terhadap dunia? Permisalan antara aku dengan dunia bagaikan seorang yang berkendaraan menempuh perjalanan di siang hari yang sangat terik. Lalu ia mencari teduhnya di bawah pohon beberapa saat di siang hari. Kemudian ia istirahat di sana lalu meninggalkannya." Hadis riwayat At-Tirmizi. Sudah sangat cukup dalil di atas dijadikan sebagai landasan syariat tentang pentingnya bahwa gaya hidup minimalis selain bermanfaat bagi religiusitas manusia juga bermanfaat pada bidang kehidupan lainnya. Gaya hidup minimalis bermanfaat dalam menciptakan ketenangan batin dan pikiran, manajemen waktu dan materi yang baik, serta dapat meningkatkan produktivitas. Gaya hidup minimalis dapat kita mulai dengan berbagai hal, diantaranya dengan senantiasa bersyukur dan merasa cukup, menyeleksi barang yang tak lagi digunakan, menghindari kredit berlebih yang berkaitan dengan riba, dan tidak berorientasi pada hal yang bersifat kekinian, fokus pada apa yang dibutuhkan, bukan apa yang diinginkan. Sekian dari saya. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.